Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 353 Bom Asap. 5 hari kemudian, Chu Chen diam-diam memikirkan hari ini. Kebetulan sehari sebelum BI Chen Pharmaceutical berencana meluncurkan produknya. Lebih penting lagi, Chu Chen menghitung waktu dan menemukan bahwa Dao Zun Luoyun akan kembali ke Jiuxuanmen dalam 3 hari dia ketahuan, dan tidak ada yang bisa membantu Ning Junhe, pemimpin sekte Dewa Penyihir. Tentu saja, premisnya adalah tidak ada dukungan yang kuat dalam pertempuran khusus tersebut. Keluarga Ning, ruang konferensi. Ning Jun Xiao berdiri tegak, dengan suara nyaring dan kuat, dan berkata perlahan, Raja Singa Amerika Selatan, Zhao Fangquan dari Tiongkok. Tuan Langte, yang dikenal sebagai singa mabuk di Australia, dan Raja Singa Baru Eropa, Elro, semuanya diakui secara internasional. Tokoh-tokoh berpengaruh di dunia barongsai yang terkenal di seluruh dunia semuanya mengatakan bahwa mereka telah mengatur waktu secara berbeda dari yang kita rencanakan semula. Konflik, slogan kejuaraan Raja Singa Nasional yang kita selenggarakan kali ini adalah bersifat internasional, dan para pemimpin yang unggul sangat mementingkan hal itu. Jika tokoh-tokoh setingkat singa ini tidak hadir, maka persaingan akan dikalahkan penanggung jawab kompetisi, dan paman saya membuat keputusan ini setelah mempertimbangkannya, dan menurut saya itu adalah keputusan yang paling tepat. Ning Junyan memandang Ning Jun dan tersenyum. Momen. Ning Junyan mengangguk. Dalam hal ini, semua persiapan pertarungan Raja Singa akan diserahkan padamu. Sebenarnya, kami hampir siap, Ning Jun berkata sambil tersenyum. Tidak ada perbedaan antara 1 bulan kemudian dan 5 hari kemudian. Keluarga Ning kami akan memiliki 3 tim yang berpartisipasi, dan kami berharap mendapatkan peringkat yang bagus. Dengan kepemimpinan Raja Singa Internasional ini, saya tidak tahu berapa banyak singa jantan di Tiongkok yang dapat menerobos pengepungan dan bersaing dengan mereka. Seorang paman dari keluarga Ning menghela nafas, dengan harapan di matanya. Saya masih berharap itu singa domestik akan mampu menerobos pengepungan yang ketat dan bersaing dengan mereka. Wang akhirnya bisa menang. Dalam 2 tahun terakhir, budaya kebangkitan singa dalam negeri telah menunjukkan tanda-tanda perpecahan, dan generasi muda menjadi semakin terburu nafsu. Saya berharap kompetisi Raja Singa ini dapat menyadarkan mereka. Budaya kebangkitan singa itu adalah intisari nasional kita sendiri. Tapi sekarang orang lain memainkannya lebih baik dari kita. Paman kedua, jangan khawatir. Saya yakin orang yang memenangkan medali perunggu pada akhirnya adalah Raja Singa Tiongkok kita. Ning Zizu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Saya harap begitu. Ning Jun tersenyum. Pada hari ini, keluarga Ning mulai membangun momentum. Di bawah puncak Baiyun di kota Yangcheng, kejuaraan Raja Singa Nasional akan resmi dimulai Kamis depan. Berita luar biasa melanda seluruh kota Yangcheng seperti badai dahsyat, dan menyebar ke seluruh negeri secepat mungkin. Kejuaraan Lion King yang baru akhirnya tiba. Yang terakhir diadakan di Beijing adalah Lion King dari Beijing. Kali ini diadakan di Yangcheng. Akankah master dari Sasana Tinju di Yangcheng memenangkan kejuaraan dalam 1 kesempatan? Kekeliruan macam apa yang kamu bicarakan? Jika diadakan di rumahku tahun depan,
aku juga akan menjadi Raja Singa. Ini sangat mendadak. Turnamen Lion King akan dimulai dalam 5 hari. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Pernahkah Anda melihat poster resminya? Ya Tuhan, bagaimana bisa dikatakan ini adalah kompetisi singa nasional? Tepatnya, ini adalah kompetisi singa global. Singa-singa terbaik dari seluruh dunia ada di sini. Peristiwa. Penyelenggaranya adalah keluarga Ning yang membantu para pejabat. Mereka benar-benar keluarga nomor 1 di Tianan. Ini adalah warisan keluarga Ning. Keluarga Ning melemparkan bom, canceng, keluarga Huang. Pada hari itu, Chu Chen lulus kompetisi barongsai pada upacara pembukaan kota Jintan dan mulai naik ke altar. Huang yang mengertakkan gigi, memikirkan semua peristiwa besar hari itu, dan membandingkannya dengan kemunduran keluarga Huang saat ini. Huang yang ingin mencabik-cabik Chu Chen. 5 hari kemudian, itulah saat Chu Chen jatuh dari altar. Mata Huang Jianghong tertuju pada Xiao Yinqi. Matanya menunjukkan rasa terima kasih. Terima kasih, Senior Xiao, karena bersedia berjuang demi keluarga Huang. Xiao Yinqi melambaikan tangannya. Dalam beberapa hari terakhir, saya juga telah memeriksa banyak informasi tentang Chu Chen, dan melalui tes di Wanda Plaza, saya dapat mengatakan bahwa orang ini sempurna dalam segala hal yang dia lakukan. Jika saya mau menghadapinya, kita harus memanfaatkan kesempatan perjuangan Raja Singa untuk mendapatkan supremasi. Mungkin ini adalah siklus sebab dan akibat. Chu Chen bangkit di Singa Kebangkitan dan akhirnya menurun di Singa Kebangkitan. Senyuman muncul di wajah Xiao Yinqi. Yang ditunggunya adalah kesempatan Lion King memperebutkan hegemoni. Dia melukai Chu Chen dengan parah di kompetisi Lion King. Hari kedua pertempuran Raja Singa adalah hari ketika produk Beichen Pharmaceutical akan dipasarkan. Huang Jianghong berkata, berdasarkan pemahaman saya tentang Tuan Qian, Chu Chen sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertempuran ini. Begitu Chu Chen kalah, Beichen dikalahkan, dan segera setelah itu, kawasan bisnis Canceng melancarkan serangan terhadap keluarga Song. Di bawah pukulan keras seperti itu, baik Chu Chen dan keluarga Song akan menjadi pecundang. Mata Huang Jianghong bersinar dengan cahaya sedingin es. Sepanjang hidupnya di dunia bisnis, kejatuhan terparah yang dideritanya adalah ketika ia memprovokasi Chu Chen, yang menyebabkan keluarga Ning dan 9 keluarga lainnya bergabung dan melancarkan serangan gila-gilaan, yang pada akhirnya merusak vitalitas keluarga Huang. Orang yang ingin membalas dendam pada Chu Chen bukan hanya Huang Yuheng dan Huang Yang, tapi juga dia, kepala keluarga Huang, Huang Jianghong. Hanya tinggal 5 hari lagi sampai keluarga Huang kita bisa membersihkan diri dari penghinaan mereka. Beichen Pharmaceutical, ruang konferensi, Xia Yanhuan, Xia Bei, Song Yan dan Deng Yingcai. Ekspresi Xia Bei serius, jari-jarinya mengetuk meja, dan dia berkata perlahan, ada kecelakaan dengan distributor Ninetons Pharmaceutical. Saya khawatir akan sulit bagi produk kami untuk diletakkan di rak dan dipasarkan Jumat depan. Bagaimana ini bisa terjadi? Deng Yingcai berseru. Bukankah semuanya sudah beres? Ada masalah dengan beberapa detail. Setidaknya, produk tersebut harus ditunda selama 2 hari sebelum dapat disimpan di rak.
Xia Bei tampak malu dan tidak berdaya. Paman keempat, saya tidak menyangka akan terjadi banyak kecelakaan. Xia Yanhuan memandang Xia Bei, dan setelah beberapa saat, dia hanya bisa menghela nafas. Mari kita mencoba yang terbaik untuk memperbaiki situasi. Untungnya, kita punya kartu lain. Bahkan jika terlambat 2 hari, kita masih bisa bertarung dengan Qian keluarga. Mendengar ini, mata Deng Yingcai berbinar. Apakah kita masih memiliki beberapa kartu truf yang belum kita ungkapkan? Wajah Xia Yanhuan menunjukkan senyuman yang tidak terduga. Pernahkah Anda melihat saya bertarung dalam pertempuran yang saya tidak siap? Tuan Xia, Anda bahkan menyembunyikannya dari saya. Xia Yanhuan tersenyum. Jika bukan karena kecelakaan yang terjadi di sini di Xiaobei, saya tidak akan siap memberitahu Anda. Saya hanya akan memberi Anda kejutan. Jangan khawatir, selain Jiucheng Pharmaceutical, saya punya saluran. Dalam beberapa hari, itu akan sepenuhnya siap. Bagus sekali, Xia Bei menghela napas lega. Kamu harus memperbaiki kesalahan yang kamu buat sesegera mungkin. Setelah keempat orang itu berdiskusi sebentar, mereka putus dan pergi. Deng Yingcai adalah orang pertama yang keluar dari ruang konferensi. 3 orang lainnya di ruang konferensi saling memandang. Pertemuan hari ini hanya memiliki satu tujuan. Lemparkan bom asap ke Qian. Bab 354 Konspirasi. Gedung Jintan. Lantai 20 adalah gedung kantor Qian. Rongdong membuka pintu kantor Qian Busao. Tuan Qian, apakah Anda siap? Saudara Ye sudah berangkat. Wajah Qian Busao sedikit murung dan dia mengangguk dengan lembut. Saat mereka bertiga sedang minum tadi malam, mereka membuat janji untuk bermain golf bersama hari ini. Tetapi pada saat ini, sebuah berita datang, yang membuat suasana hati baik Qian Busao menghilang. Keluarga Xia di Yancheng, Xia Yanhuan, telah lama dikenal sebagai ahli bisnis dan tidak boleh dianggap remeh. Jika tuan muda ketiga yang tidak berguna dari keluarga Xia tidak melakukan kesalahan, saya khawatir Qian akan lengah. Masih ada waktu, belum terlambat. Qian Busao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Dongsi, saya mungkin harus pamit hari ini. Ada beberapa hal penting di rumah yang harus segera saya tangani kembali. Mohon maaf untuk saya dan tuan, kamu. Apa yang begitu penting? Rongdong bertanya tanpa berpikir. Saudara Ye berjanji akan memamerkan kekuatannya hari ini. Qian Busao menatap Rongdong dengan marah. Orang ini bahkan tidak bisa membedakan antara apa yang harus dia tanyakan dan apa yang tidak. Kamu pergi dulu, dan aku akan menyusul setelah aku mengurus semuanya nanti, kata Qian Busao. Rongdong hanya bisa mengangguk. Setelah meninggalkan gedung Jintan, Rongdong melaporkan situasinya kepada Chu Chen. Chu Chen segera menghubungi Song Yan. Sepertinya Qian Busao telah mendapat berita itu dan bergegas kembali sekarang. Dia harus mencoba mencari saluran lain yang disebutkan Tuan Xia. Di kantor, hati Song Yan dan 3 orang lainnya tenggelam. Bagaimanapun, ini hanyalah asap dan cermin. Secercah harapan terakhir di hati mereka langsung hancur. Mata-mata Qian yang menyusup ke Bei Chen tidak lain adalah Deng Yingcai. Dalam hal ini, kita hanya dapat menggunakan kekuatan keras kita. Xia Yanhuan memandang Xia Bei.
cepat dan biarkan mitra saluran Jiucheng Pharmaceutical menandatangani kontrak. Kita harus mempercepat prosesnya tanpa menyembunyikan kemajuan dan memberi Deng Yingchai permainan penuh terhadap efek bom asap. Bom asap tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, jika produk kita ingin masuk ke pasar canceng, satu-satunya cara adalah dengan melawan serangan kilat. Blitzkrieg. Mata Xia Yanhuan menunjukkan sedikit apresiasi. Song Yan menggambarkannya dengan sangat baik dengan 3 kata ini. Saya akan segera melakukannya. Xia Bei mengangguk, segera berdiri, dan meninggalkan ruang konferensi. Qian, di ruang belajar. Setelah mendengarkan laporan Qian Busao, Qian berpikir keras. Kakek, Xia Yanhuan ini benar-benar lawan yang sulit. Jika Bei Chen tidak memilikinya, aku khawatir dia tidak akan mampu membuat gelombang. Mata Qian Busao menghapus sedikit kekhawatiran. Untungnya, dia punya Xia Bei. Rekan satu tim babi itu menahan kami. Dan sekarang kami tahu kartu trufnya yang sebenarnya. Tapi, tidak mudah bagi kami untuk menemukan saluran lain untuk Xia Yanhuan dalam waktu sesingkat itu. Berusaha sekuat tenaga untuk menyelidiki secara diam-diam, Tuan Qian berkata dengan suara yang dalam. Juga, jika kami terus memberitahu Anda, selama apotek dengan tegas mencegah obat Bei Chen disimpan di rak, mereka akan mendapat diskon 20% tentang transaksi narkoba dengan Qian tahun ini. Dibandingkan dengan saya pikir sebagian besar bisnis dapat membedakan mana yang lebih penting daripada Bei Chen belaka. Sebaliknya, obat-obatan Qian tidak akan pernah disediakan di apotek yang bertuliskan Bei Chen Pharmaceutical. Suara Tuan Qian sangat keras. Mata Qian Busao berbinar. Dengan apa yang kakek katakan, tidak peduli apa yang dikatakan saluran lain Xia Yanhuan, Qian Busao berkata sambil tersenyum. Xia Yanhuan menggunakan konspirasi, dan ada banyak trik, tetapi kakek adalah konspirasi. Jadi yang mutlak dominasi telah membunuh harapan mereka yang mulai tumbuh. Segala sesuatunya tidak boleh dianggap enteng. Tuan Qian berkata, apa saluran lainnya, itu harus diselidiki dan ditangani sebagaimana mestinya. Kali ini, biarkan Chu Chen merasakan apa artinya menjadi seorang tuan. Qian Busao tertawa. Ngomong-ngomong, kakek, tahukah kamu tentang kompetisi Raja Singa Nasional? Qian Busao berkata, Chu Chen harus berpartisipasi. Keterampilan tinju dan menendang orang ini cukup bagus. Jadi dia seharusnya bisa mendapatkan peringkat yang bagus. CK, dia akan menarik perhatian lagi. Biarkan kejuaraan Raja Singa Nasional mengangkatnya ke puncak, dan kemudian jatuh dengan keras. Kejuaraan Raja Singa Nasional, Tuan Qian tersenyum. Tetapi menurut informasi yang saya peroleh, Chu Chen mungkin tidak bisa unggul dalam kejuaraan Raja Singa Nasional ini. Mendengar ini, hati Qian Busao tiba-tiba bergetar. Melihat Tuan Qian, harapan yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Setelah keluar rumah, Qian Busao tidak sabar untuk menelepon Rong Dong. Aku akan segera ke sana, tunggu aku, dalam suasana hati yang baik. Keluarga lagu, Chu Chen sedang menginstruksikan Huang Fu Heiyu dan Song Qiu Nine Rings Boxing. Yang tua dan yang muda, keduanya memiliki bakat tertentu dalam tinju dan menendang kungfu, dan sangat mudah untuk memulai latihan. Terutama Huang Fu Heiyu,
yang memiliki dasar tinju 7 cincin, dengan cepat melatih tinju 9 cincin hingga dering ke-7. Karena kekuatannya sendiri, Song Qiyu hanya memukul cincin keempat. Song Qiyu sangat puas dengan ini. Tinju 9 cincin yang dikombinasikan dengan langkah kilin menggandakan kekuatannya. Senja, sebuah kotak hotel. Tuan Zhou, tolong lihat isi spesifik kontraknya. Xia Bei berkata sambil tersenyum. Jika tidak ada masalah lain, kami bisa menandatanganinya. Dalam kontrak ini, Xia Bei menjaga keuntungan Bei Chen tetap rendah. Jika pihak lain membeli barang Bei Chen dan menjualnya, keuntungan yang bisa mereka peroleh jauh lebih tinggi daripada kebanyakan obat lain di pasaran. Selain itu, pihak lain awalnya merupakan pemasok Jiucheng Pharmaceutical. Xia Bei yakin masalahnya tidak besar. Tuan Zhou, yang duduk di seberangnya, juga tersenyum lebar. Dia bisa menghasilkan banyak uang dari pesanan ini. Bagi pebisnis, keuntungan adalah hal terpenting. Meskipun dia tahu bahwa kian bersaing dengan Bei Chen, semakin ketat persaingan dari sisi farmasi, semakin banyak keuntungan yang bisa mereka peroleh. Tuan Xia masih muda dan ahli dalam bisnis. Masa depannya tidak terbatas. Tuan Zhou tersenyum dan berkata, namun, menurut saya harga yang Anda berikan masih terlalu tinggi. Mari kita lakukan dengan cara ini dan turunkan 10%. Saya menandatangani kontrak. Mendengar ini, wajah Xia Bei tidak bisa tidak berubah. Dan kemudian dia berkata tanpa daya, Tuan Zhou, jika kita menurunkannya 10% lagi, kita akan melakukan bisnis yang merugi. Jika kamu tidak ingin melepaskan anak-anakmu, kamu tidak bisa menjebak serigala. Kalimat ini juga berlaku untuk dunia bisnis, kata Tuan Zhou sambil tersenyum. Dalam situasi ini, jika dia tidak menaikkan harga, dia akan menyesali kartu banknya. Xia Bei mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan mengangguk. Oke, saya akan mengambil keputusan, saya berjanji. Pintu kotak tiba-tiba terbuka. Sekretaris Tuan Zhou memutar pinggangnya dan mendatanginya, membungkuk dan membisikkan beberapa kata. Tuan Zhou melihatnya lalu mengangguk. Tuan Xia, Anda kurang beruntung. Tuan Zhou memandang Xia Bei dengan sedikit rasa kasihan dan penyesalan di matanya. Saya tidak bisa menandatangani kontrak ini. Bersambung.